Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan larik dan matrik. Apa itu larik? Jadi, larik itu merupakan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan nama yang sama. Jumlah elemen dari larik atau array itu sifatnya statis. Jadi selama program berjalan, dia tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Untuk mengakses elemen dari larik secara spesifik, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya indeks. Ya, indeks dari suatu larik itu dimulai dari 0 sampai dengan jumlah elemen dikurang 1. Ya. Oke, sama seperti halnya variabel ya, agar larik dikenali oleh baris program, maka kita perlu mendeklarasikannya. Ya, bagaimana cara mendeklarasikan larik atau array? Kalau kita tuliskan dia ke dalam pseudocode, maka bentuk umumnya adalah kita sebutkan dulu nama array-nya, ya. Kemudian titik 2, kemudian kata kuncinya di sini adalah array, lalu ada kurung persegi, ya. Di dalamnya ini kita tuliskan indeksnya dari 1 titik n. N itulah jumlah elemennya, ya. Kemudian kita tutup kurung perseginya, lalu of tipe datanya, ya. Contoh, nih, ini saya sudah membuat satu buah larik ya dengan nama A, jumlah elemennya adalah 5. Kalau kita lihat dari isi nilainya, ini tipe data yang cocok adalah integer, ya. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam pseudocode, maka A titik 2 array 1 titik 5 of integer. Kemudian bagaimana sintaksnya kalau kita translasikan dia ke bahasa C? Tinggal kita pindahkan tipe datanya ke depan, lalu kita pisah dengan spasi, lalu nama array-nya apa, kemudian kurung perseginya di dalamnya adalah jumlah datanya, lalu kita tutup dan jangan lupa dengan semikolonnya, ya. Jadi int integer jadi int, kemudian a, ya. Lalu jumlah elemennya adalah 5. Ditutup dengan semikolon. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa memanfaatkan yang namanya indeks untuk mengakses elemen dari larik. Bentuk umumnya, tinggal kita sebutkan saja nama array-nya, kemudian di dalam kurungnya kita tuliskan indeks keberapa yang mau kita akses. Jangan lupa kita tutup dengan semikolon. Contoh, misalnya saya mau akses 15, berarti kita tuliskan dengan A, ya. Kemudian di dalam kurungnya kita tulis 2, indeksnya di sini 2. Ini contoh yang lain, kalau kita akses A, indeksnya 1, maka berarti kita mengakses angka 10 di sini. Kalau A, indeks ketiga, itu berarti yang kita akses adalah nilai 30. Kemudian, bagaimana cara kita memberikan nilai ke dalam larik? Sama seperti halnya variabel, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara inisialisasi, dan yang kedua dengan cara melalui inputan keyword. Ya, ini contoh untuk inisialisasi. Artinya kita udah punya larik, kemudian kita udah tahu nilai-nilainya. Ya, kita berikan langsung nilai-nilainya diketahui. Bentuk umumnya adalah kita sebutkan dulu nama array-nya, kemudian di dalam kurungnya kita tuliskan jumlah elemennya, lalu sama dengan, nah setiap elemen itu kita letakkan dia di dalam bracket, kurung kurawal ya, lalu masing-masingnya kita pisahkan dengan koma. Contoh, ini kita tadi kan punya array A dengan elemen 5, ya, ini bertipe integer, ya, sama dengan
ya. Lalu di dalam kurung-kurung awalnya kita tuliskan masing-masing elemennya 25, 10, 15, 35 gitu ya. Di implementasinya nanti di dalam bahasa C kita nggak perlu sebenarnya menuliskan angka 5-nya ya, karena di dalam compiler dia udah langsung otomatis mengetahui bahwa jumlah elemennya ada berapa dengan melihat separatornya, komanya ya gitu. Oke, terus gimana kalau misalnya kita cuma punya lariknya, kemudian nilainya itu kita berikan kebebasan kepada pengguna untuk menginputkannya melalui keyboard, ya. Berarti di sini kita memanfaatkan struktur pengulangan for, ya, karena kita tahu bahwa larik itu terdiri dari banyak elemen, gitu ya. Nah, kita tuliskan dalam algoritma itu for pencahayanya I diisi dengan 1 to 5 do. Ya, di dalam perintah for kita melakukan proses pembacaan A yang ke I, di mana I-nya nanti berubah-ubah sesuai dengan urutan pengulangan ini dari 1 sampai ke 5. Ya. Jangan lupa for ditutup dengan and for. Jika algoritma ini kita translasikan ke bahasa C, maka menjadi for nilai awalnya itu adalah I sama dengan 0. Jadi kalau di pseudocode dia memang indeksnya dimulai dari 1, tetapi pada bahasa C itu kita mulai dari 0, ya. Kemudian selama dia akan mengulang selama I-nya itu kurang dari 5. Ya, jadi kita tahu tadi n-1 jumlah, dia berhenti sejumlah jumlah elemen dikurang 1. Jumlah elemen kita kan ada 5 ya. 5 dikurang 1. Jadi dia akan mengulang dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada iterasinya di sini ya. Kita menggunakan increment i++. Lalu di dalam blok for ini kita melakukan perintah read. Berarti read-nya menjadi scanf. Karena array A-nya itu bertipe integer, maka format specifier-nya adalah %d. Lalu karena ini scanf, ada n% di sini sebelum kita sebutkan A yang ke I. Gitu ya. Untuk proses outputnya sama persis dengan input, hanya saja di dalam badan pengulangan kita menggunakan perintah write. Ya, write A yang ke I. Ketika kita translasikan ke bahasa C, dia menjadi printf dengan format specifier-nya %d, lalu kita sebutkan A yang ke I-nya. Ya. Dia I sama dengan 0, ya. Dicek 0 itu lebih kecil dari 5, kalau iya dia masuk ke badan pengulangan, lalu dia mencetakkan A yang ke I kita tadi 0 ya, A yang ke 0 yaitu 25, kemudian I-nya ditambah 1 jadi 1. Naik lagi ke atas, 1 lebih kecil nggak dari 5? Kalau iya, maka dia mencetakkan A yang ke 1, kemudian I-nya yang semula 1 ditambah 1 jadi 2, kemudian naik lagi ke atas dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti I-nya sama dengan 5. Kemudian ketika dicek 5 lebih kecil dari 5 itu tidak memenuhi maka dia berhenti. Gitu ya.